bekerja keraslah sampai hangermu seperti hangernya Win Metawin. Hidup tuh banyak rintangan. Kalau banyak tantangan kan namanya catering kan. Apa tak ya bolpen ini mayan jia nih nek tak gue. Nyapo dadak tes penak langsung nyogok. Pondasi harus tangguh dulu baru kita bisa menumbuhkan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kosmasi 2 Semasa. Jadi di sini kita akan membahas diskusi banyak soal bagaimana sih peran kita sebagai generasi muda dalam memenuhi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita akan bahas dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Di sini ada aku, Khalifa Tata Suwarta, bisa dipanggil Tata dari kelas 11 dan di sini ada teman kita, narasumber kita yang akan kita tanyai lebih lanjut lagi soal gimana sih peran generasi muda dalam memenuhi kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan, Ray. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Reisha Irfan Farzaldi, panggil aja Ray, dan aku juga dari 11 MIPA 2. Oh ya, Ray, mungkin ada moto hidup yang memotivasi Ray. Silahkan Buat disampaikan. pengantar nih ya mungkin nggak terlalu serius ya, soalnya kan kita santai gitu. Kita santai aja ya, benar. Oke, jadi moto dari aku adalah bekerja keraslah sampai hangermu seperti hangernya Win Metawin. Soalnya elit guys. Bener banget. Oke, kalau kamu gimana, Ta? Kalau aku sih simple aja ya motonya. Intinya jalanin aja, semuanya pasti ada jalan. Hidup tuh banyak rintangan. Kalau banyak tantangan kan namanya catering kan ya. Oke juga. Iya bener banget. Ya langsung kita menuju ke topik utama. Jadi Ray, kita kan negara Indonesia sudah menginjak umur yang sudah tidak muda lagi. Bahkan sekarang udah ke 76 tahun. Nah, untuk memenuhi kemerdekaan Indonesia ini, bagaimana sih peran kita sebagai generasi muda untuk istilahnya kita tuh nggak hanya menyandang kemerdekaan, tapi kita harus mengisi gitu sebagai generasi muda. Nah, kan sampai sekarang ini masih ada tindakan-tindakan yang menodai kemerdekaan itu sendiri. Misal contoh kecil aja, tindak korupsi yang sekarang lagi masih marak-maraknya gitu. Dari dulu masalah sama, bahkan semakin membludak gitu masalah korupsi. Iya, nah, menurut Reisha, itu sebagai mewakilkan generasi muda, gimana sih pendapat dan istilahnya tindak terhadap korupsi tersebut? Thank you ya, Ta, atas pertanyaannya. Jadi, pertama-tama kita kan tahu sendiri nih bahwa korupsi itu bukanlah hal yang baik gitu. Korupsi hanya untuk kepuasan pribadi, tapi juga merugikan berbagai macam sektor yang lain, kayak misalnya ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Misal kita ambil contoh TPB yang pertama adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Sustainable Development Goals. Poin pertama adalah no poverty. Nah, itu kan harusnya tujuan Indonesia untuk nol kemiskinan. Tapi dengan adanya korupsi ini dari petinggi dan penjabat Indonesia yang notabene-nya sebenarnya sebagai fondasi Indonesia itu berdiri. Fondasi gimana Indonesia itu bisa dibawa ke depannya. Nah, tapi dengan adanya korupsi itu gimana poin pertama aja ini bisa terlaksana, kan sangatlah benar-benar roboh banget kan fondasinya. Kemudian juga kita ambil contoh nih sebagai pelajar. Sebagai pelajar mungkin ini contoh yang lucu juga dan sepele juga. Kita misal lagi nulis nih nggak ada pulpen, kita pinjam pulpen ke temen gitu. Terus kita berpikir, ya pulpen ini mayan jia nih nek tak gue kan gitu. Kayak itu kan hal yang sepele banget. Nyetek, nyetek pulpen itu. Sure, that's itu. Dan mungkin itu adalah hal yang sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi bibit ketidakjujuran di tahap yang selanjutnya, bisa dibilang seperti itu. Makanya itu ada yang namanya pendidikan anti korupsi dan juga hal-hal lain yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Makanya korupsi itu benar-benar harus diberantas sebagaimanapun. Jadi menurut kamu gimana, Tah, mengenai hal ini? Ya benar banget. Kalau dari aku seperti yang dikatakan tadi, dari hal kecil aja kita udah bisa memaknai gimana sih jalannya sistemnya korupsi seperti itu. Mungkin dari nyetek tadi, terus kemudian hal kecil yang ada di sekitar kita, misal masih banyak gitu. Ini dari pengalaman aku sendiri, teman-temanku atau saudara-saudaraku, intinya lingkungan sekitarku, itu masih banyak gitu di Indonesia tuh kalau mau dapat SIM itu ada melakukan lebih gimana ya, kalau mikirnya tuh nyapo dadak tes penak langsung nyogok gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh hal kecil yang istilahnya gimana ya?
ya pasti banyak orang menyepelekan, tapi itu termasuk hal kecil tindak korupsi seperti itu. Terus kemudian kalau ditilang itu kan ada penyuapan, itu termasuk sebenarnya tindak korupsi. Nah, oh ya Ray, kita langsung aja ke topik utama. Nah, Ray maupun aku istilahnya semua kan generasi muda. Nah, itu gimana sih cara kita mengisi kemerdekaan, apalagi kan kondisi sekarang tuh kayak ada pandemi COVID gitu kan. Jadi kita kayak beberapa orang merasa nggak bisa bebas gitu, mau apa-apa terbatas. Nah, menurut Ray sebagai generasi muda itu apa sih hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kemerdekaan Indonesia seperti itu? Oke, jadi gimana kita bisa memenuhi dan memaknai kemerdekaan itu sendiri? Yang pertama, kita tahu nih kan, title Indonesia itu udah merdeka, udah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi yang kita harus pertanyakan sebagai akar, sebagai generasi muda di sini adalah apakah Indonesia itu udah 100% merdeka? Apakah kesejahteraan sosial itu udah terwujud terlaksana semuanya? Apakah pendidikan itu udah merata? Apakah segala pembangunan itu udah optimal dan lain sebagainya di sektor yang lain? Nah, kita udah tahu persis nih ya jawabannya belum 100%, belum optimal. Nah, di sini peran kita sebagai generasi muda kan tadi itu adalah pondasi gimana Indonesia bisa kasarnya itu bisa didorong untuk dikembangkan ke depannya. Nah, kita sebagai pelajar khususnya di pendidikan yang online saat ini ya, mungkin ada beberapa pemikiran yang kayak Allah ngapain no sinau ge ndak yo nilai gak ngaruh ke masa depan gitu, ada juga yang gitu. Ya biasanya motonya yang penting lulus gitu ya. Iya kayak gitu. Gitu. Iya, tapi yang harus kita tahu di sini adalah definisi pendidikan itu apa sih sebenarnya. Kita kan sebagai pelajar nih ya notabene-nya, definisi pendidikan, kenapa kok pendidikan itu wajib 9 tahun itu, seperti yang udah instruksi pemerintah. Nah, di sini esensi dari pendidikan itu, kan aku udah melakukan beberapa research di berbagai sumber, bahwa esensi pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk membentuk masyarakat yang bukan hanya untuk berbaur di masyarakatnya, tapi juga membentuk masyarakat itu sendiri. Jadi misal dengan edukasi-edukasi tadi, kayak misalnya edukasi anti korupsi, terus kemudian juga edukasi pendidikan kewarganegaraan, dan juga edukasi sosial, kemudian pendidikan sains, dan lain sebagainya. Ibaratnya kita mau naik tangga nih, tapi kita nggak punya tenaga. Gimana kita bisa menuju ke atas gitu. Nah, jadi itu tuh seperti bekal bagi kita untuk bisa memajukan Indonesia ke depannya. Ya, misalnya dengan menempuh pendidikan, terus kita kuliah, misal di bidang misal hubungan internasional nih. Terus kita di situ bisa mewakili Indonesia sebagai representasi di situ di kancah internasional itu dalam kerjasama internasional. Kemudian juga dalam belajar kita juga membawa nama Indonesia. Gimana kita bisa mendevelopkan. Terus juga kita ambil satu contoh lagi nih yang terakhir, Olimpiade Tokyo itu. Wah, benar-benar membanggakan Indonesia banget di kancah itu. Ya benar banget. Apalagi di cabang bulu tangkis ganda putri kita mendapat emas ya, itu sangat membanggakan sekali. Kalau menurut aku sih kan, ya benar banget. Nah menurut aku sih kan kita Indonesia tuh bukan lagi negara kecil gitu. Dari luasnya aja kita udah istilahnya berkali-kali lebih luas dari negara lain, bukan lagi negara kecil. Dan di Indonesia ini banyak gitu para generasi muda yang usianya tuh produktif. Bagaimana jadinya jika kita yang usia produktif ini, generasi muda, tuh berpikir kritis, misalnya produktif lah ya, itu pasti nggak menutup kemungkinan kalau Indonesia akan maju. Gitu. Terus salah satu penghambat antara istilahnya berkembangnya itu adalah perbedaan. Jadi keberagaman di Indonesia itu kan sudah tidak dipungkiri lagi, bahkan pulaunya aja lebih dari 17.000 ya, Rey? Yes, betul. Iya. Nah, itu menanggapi itu, gimana sih kita generasi muda istilahnya menunjukkan sikap toleran di lingkungan sekitar aja, dari mulai hal-hal yang kecil. Itu gimana menurut Ray sebagai generasi muda? Oke, jadi aku kayak misalnya lagi scroll Instagram atau scroll TikTok, kadang tuh seringkali menemukan kayak misalnya perseteruan atau ya kasarnya gelut ya, dengan perbedaan yang ada, baik dari sektor ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan lagi, kalau kita lihat lagi nih, dari perbedaan yang ada, kan Indonesia banyak banget nih kan,
pulaunya, kemudian juga bahasanya aja juga beragam, budaya-budayanya udah sampai aku udah nggak bisa ngitung lagi di situ, udah banyak banget. Dan itu tuh sebenarnya sebagai kekayaan Indonesia, itu sebagai potensi, sebagai keunggulan Indonesia. Dan di situ kita harusnya bukan melihat perbedaan itu sebagai suatu konflik atau permasalahan untuk didebatkan, melainkan perbedaan itu adalah untuk menyatu dalam semangat nasionalisme itu. Iya, benar banget. Terus kan kita kan pasti melihat perbedaan mungkin ras, suku, agama. Sebenarnya kita lihat perbedaan kecil aja. Misal kita ada konflik sama teman, terus kayak misalnya gosip, berita-berita, terus gosipnya kesebar. Nah, kadang kita tuh cuma melihat tuh dari satu sisi. Jadi kita nggak boleh cuma melihat satu sudut pandang. Jadi kita harus mengumpulkan istilahnya semua dari berbagai sumber, terus kita pilih mana yang benar, mana yang enggak. Jadi kita nggak boleh menghakimi seseorang hanya karena istilahnya tutup telinga gitu ke pendapat yang lain. Terus menggarisbawahi soal konflik, misal kita lihat ada konflik di TikTok, IG, entah itu biasanya soal artis ya. Nah, itu ada beberapa orang yang kayak, oh aku kayaknya setuju sama ini, kayaknya benar yang ini. Nah, kita tuh tutup mata sama pendapat-pendapatnya yang lain. Nah, ini tuh nggak boleh. Jadi kita harus mendengarkan, melihat istilahnya harus menerima dari semua sudut pandang agar kita bisa berpikir kritis mana yang benar, mana yang enggak, kita bisa beropini lah ya intinya kayak gitu. Yes, benar. Oh ya, dan juga ini ya kan kayak kalau misal penduduk Indonesia itu sendiri belum bisa bekerja sama dan saling membahu, toleransi dan lain sebagainya, gimana kita bisa membawa negara itu sendiri ke arah yang lebih baik seperti itu? Nah ya benar. Oh ya Ray, ini waktunya udah berapa menit ya kita ini? Lama udah banget, nggak kerasa. Udah lebih dari 10 menit ya bahkan. Iya. Kita udah diskusi banyak dan ini seru banget. Terima kasih kepada Ray udah bersedia menjadi narasumber. Pendapatnya, opininya sumpah keren banget. Kamu juga makasih banyak buat aku. Iya. Oh ya, mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan Ray? Oke. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi kita itu sebagai generasi muda adalah pondasi dan penopang bangsa kita untuk bisa ke arah yang lebih baik, untuk bisa ke masa depannya itu. Kalau bukan kita yang nantinya akan drive Indonesia ke arah itu, ya maka siapa lagi gitu kan, generasi muda sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Maka dari itu pondasi harus tangguh dulu baru kita bisa menumbuhkan. Nah, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, benar banget Ray. Kalau dari aku intinya jangan bermalas-malasan gitu. Masih ada banyak rintangan di depan kita, ada juga masa depan yang cerah menunggu kita. Jadi jangan bermalas-malasan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mungkin sekian dari podcast Kosmasi 2 Semasa yang pertama ini. Mungkin nanti ada episode berikutnya. Jika ada kesalahan kata atau istilahnya ada yang menyinggung hati para audiens, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semuanya, sampai jumpa. Terima kasih.